Selamat pagi, perkenalkan nama saya Hana Sabrina Anil Victori dengan NPM 223516516025. Di sini saya akan mempresentasikan materi favorit saya, yaitu materi tentang tokoh sosiologi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan sosiologi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Bapak sosiologi dunia itu yaitu Auguste Comte adalah orang yang memprakarsai ilmu sosiologi pertama kali. Setelah itu, ilmu sosiologi semakin berkembang baik di dunia dan di Indonesia. Sekarang kita lanjut ke tokoh sosiologi beserta teori dan pemikirannya. Nah, ini ada Bapak Auguste Comte, yaitu tokoh sosiologi klasik yang pertama ini adalah tokoh yang paling sering dianggap Bapak sosiologi, yaitu Auguste Comte yang lahir pada tahun 1789 di Prancis. Comte adalah orang pertama yang menyematkan kata sosiologi diambil dari kata sosius dan logos. Menurut Comte, sosiologi adalah ilmu positif tentang masyarakat. Teori paling populer dari tokoh yang dikenal sebagai peletak dasar sosiologi ini adalah hukum 3 tingkatan, yaitu tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positivisme. Hukum 3 tahap. Yang pertama, tahap teologis atau tahap fiktif. Tahap di mana manusia menafsirkan gejala-gejala di sekelilingnya secara teologis, yaitu dengan kekuatan yang dikendalikan oleh dewa atau roh atau Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, tahap metafisik. Tahap ini manusia menganggap bahwa di dalam setiap gejala terdapat kekuatan atau inti tertentu yang pada akhirnya akan diungkapkan. Manusia masih terikat oleh cita-cita pada suatu realitas tertentu dan tidak ada usaha menemukan hukum alam yang seragam. Yang ketiga, tahap positivisme merupakan tugas ilmu pengetahuan positif yang merupakan tahap terakhir dari perkembangan manusia. Mari kita lanjut ke tokoh sosiologi yang kedua, yaitu Karl Marx. Tokoh yang satu ini dikenal dengan pemikiran-pemikirannya yang revolusioner, terutama mengenai paham sosialisme dan komunisnya yang sangat terkenal. Tak heran juga jika dia dijuluki sebagai bapak sosialisme maupun bapak pendiri komunis, bersama dengan sahabatnya yang bernama Friedrich Engels. Pemikiran Karl Marx salah satunya adalah dalam kapitalisme menumbuhkan dua kelas yang berbeda, yaitu kaum bourgeoisie dan kaum proletar. Karl Marx juga dikenal sebagai tokoh yang memprakarsai masalah sosial dengan perspektif konflik. Sekarang kita masuk ke karya-karya Karl Marx selama hidupnya. Tak jarang juga Karl Marx berkarya bersama sahabatnya Friedrich Engels. Menurut situs marxist.org, berikut beberapa karya penting Karl Marx sendiri maupun karya yang dibuat bersama Engels. Pertama, ada tesis tentang Feuerbach tahun 1845, yaitu Karl Marx sendiri yang buat. Kedua, Kemiskinan Filsafat, masih tetap Karl Marx 1847. Ketiga, Kerja Upahan dan Kapital, masih Karl Marx 1847. Yang keempat, Prinsip-prinsip Komunisme, dibuat oleh sahabatnya, yaitu Engels 1847. Yang kelima, Manifesto Partai Komunis. Ini mereka berdua yang buat, Marx dan Engels, tahun 1848. Yang keenam, Upah Harga dan Laba, yaitu Marx tahun 1865. Yang ketujuh, Masalah Perumahan, yaitu Engels 1872. Yang kedelapan, Kapital 1, Kapital 2, Kapital 3. Karl Marx tahun 1867 sampai 1894. Itu karya-karyanya Karl Marx dan sahabatnya. Mari kita ke tokoh sosiologi yang ketiga, yaitu ada Emil Durkheim. Emil Durkheim dikenal sebagai bapak sosiologi modern. Menurutnya, sosiologi sudah tak lagi bisa dipahami dalam keadaan mental murni, seperti yang disebutkan oleh Comte dan Spencer. Dari pemikiran Durkheim membangun konsep dalam sosiologi. Yang paling terkenal dari Durkheim adalah sosiologi sebagai fakta sosial. Menurut Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta berisi cara bertindak, berpikir, dan perasaan di luar individu. Nah,
karya Emile Durkheim seperti Lee Suicide tahun 1987 dan The Rule of Sociological Method tahun 1985 adalah karya yang berusaha meletakkan sosiologi di atas dunia empiris. Lee Suicide adalah karya Durkheim yang didasarkan atas hasil penelitian empiris terhadap pengaruh agama dan gejala bunuh diri. Sedangkan The Rule of Sociological Method berisi konsep dasar tentang metode penelitian empiris dalam sosiologi. Kita masuk ke tokoh sosiologi yang keempat. Ada Max Weber di sini. Max Weber mengungkapkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang berhubungan dengan pemahaman interorientasi tentang tindakan sosial serta hubungan dengan sebuah penjelasan terkait sebab akibat mengenai arah dan tindakan tersebut. Ada 4 tipe tindakan sosial dari Max Weber. Yang pertama, tindakan rasionalitas instrumental. Yang kedua, tindakan rasional nilai. Yang ketiga, tindakan afektif atau tindakan yang dipengaruhi emosi. Yang keempat, tindakan tradisional atau tindakan karena kebiasaan. Nah, dari keempat itu, menurut saya sendiri, saya paling tertarik dengan karya-karyanya Buscom yang tahap positivisme. Ya, sekian dari saya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada salah. Selamat pagi.